Salam Gloria, salam jumpa bersama saya Frater Ivan Avandi dalam Senyum Pagi THS THM. Saya akan membawakan renungan dengan tema menghakimi dari Injil Matius bab 7 ayat 1 sampai 5. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Hal menghakimi. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Para saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, tentang hal menghakimi, Yesus ingin mengajak kita untuk kembali kepada apa yang dinamakan kesadaran atau awareness. Hal yang tampak dalam realitas begitu mudah orang untuk mengenalnya dan melihatnya. Namun pengenalan manusia itu terbatas. Keterbatasan inilah yang seharusnya disadari untuk tidak menghakimi kesalahan dan kekeliruan dalam diri orang lain. Bagi Yesus, ukuran yang dipakai untuk menghakimi orang lain akan diukurkan kembali kepadamu. Menghakimi kesalahan orang lain terkadang itu sebagai topeng untuk menutup kesalahan diri kita yang lebih besar, dan juga mengungkapkan hati kita yang kosong akan spiritual, egois, dan dengki. Hati yang penuh egois dan dengki akan cenderung dan cepat menghakimi, dan di matanya sebaik apapun perilaku orang lain atau saudaranya akan dianggap salah. Bagi Yesus, manusia bukanlah hakim bagi sesamanya. Yesus menegaskan bahwa penghakiman itu milik Bapa. Hal ini perlu kita sadari. Kesadaran ditempuh melalui jalan keheningan, melalui permenungan dan kerendahan hati. Kesadaran tidak tumbuh dengan sendirinya. Orang boleh mengetahui segala sesuatu, namun tanpa kesadaran pengetahuan hanyalah kata-kata kosong tak bermakna. Kesadaran selalu membawa orang untuk melihat lebih dalam, memandang hingga ke dasar hati, karena di sana ia akan menjumpai Allah. Marilah kita belajar untuk sadar diri bahwa kita hanyalah sebutir debu pada pinggir timba. Kita bukanlah apa-apa dan siapa-siapa di hadapan sesama. Kita adalah rekan seperjuangan yang bersama-sama membangun kerajaan Allah di dunia ini. Marilah kita membangun kesadaran untuk mengenal dan mengubah diri. Dengan demikian kita dapat mengubah orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan marilah kita mengolah hati kita masing-masing yang penuh egois dan dengki, agar dengan demikian kita mampu melihat sesama dengan mata Allah dan mencintai dengan hati Allah. Amin.